Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 1 Korintus 9 ayat 15 sampai 18. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah bersaksi dengan sungguh-sungguh. Sebagian besar dari ayat-ayat yang kita renungkan kali ini adalah dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Ada beberapa ayat yang adalah dari versi firman Allah yang hidup. Untuk merenungkan secara lengkap 1 Korintus pasal 9, maka seyogianya lah bagi kita untuk mengerti pasal-pasal sebelumnya. Tentunya pengertian ini adalah atas bimbingan dari Roh Kudus Tuhan. Dari pengertian kita akan 1 Korintus pasal 1 dan pasal 2, kita memahami bahwa setiap murid Kristus, setiap pengikut Kristus, memiliki pikiran Kristus sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Secara tersirat ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap murid Kristus, setiap pengikut Kristus, yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini, memiliki Roh Kudus Kristus, sehingga dengan demikian memiliki pikiran Kristus. Artinya saya dan Anda memiliki pikiran Kristus. Dalam konteks renungan kita kali ini, yang temanya adalah bersaksi akan Kristus Tuhan, dengan antara lain memberitakan Injil Kristus, maka di dalam renungan ini ada dua nas Alkitab yang kita renungkan sehubungan dengan tema kita kali ini. Yang pertama adalah dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Secara tersurat dan tersirat dengan jelas di dalam ayat ini adalah pikiran Kristus menghendaki setiap murid Kristus, setiap pengikut Kristus menjadi saksi bagi Kristus. Yang artinya saya dan kita semua adalah saksi bagi Kristus. Yang kedua adalah dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa pikiran Kristus menghendaki setiap murid Kristus, setiap pengikut Kristus untuk menghidupi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah. Dengan kata lain, Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki saya dan kita semua untuk melakukan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah. Yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan Yesus Kristus menghendaki saya dan kita semua untuk menjangkau, menginjili, memuridkan, melayani, dan mengajar, yang untuk mudahnya kita sebut saja 5P, yang adalah kependekan dari penjangkauan, penginjilan, pemuritan, pelayanan, dan pengajaran. Sebagaimana Kristus menghidupi setiap pikiran Kristus, artinya setiap apa yang Kristus pikirkan, itulah yang Kristus lakukan. Demikian pula lah yang dikehendaki firman Tuhan atas murid-murid Kristus.
atas pengikut-pengikut Kristus, yaitu kita semua, sebagaimana yang secara tersirat disampaikan di firman Tuhan di 1 Yohanes 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Yang salah satu penafsiran dari ayat ini termasuk segala pikiran Kristus adalah segala perintahnya, yang adalah firman Tuhan, firman Kristus. Menghidupi adalah menuruti atau melakukan. Dengan demikian, ayat ini secara tersirat dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa Kristus menghidupi setiap pikiran Kristus. Artinya, Kristus melakukan setiap perintahnya sendiri, yaitu firman Tuhan, adalah apa yang dikehendaki oleh Kristus bagi kita semua, bagi murid-muridnya, bagi pengikut-pengikutnya, yaitu kita menghidupi setiap pikiran Kristus yang oleh karena kuasa dari Roh Kudus Tuhan menjadi pikiran kita, yang mana pikiran Kristus ini diberikan oleh Tuhan kepada kita, menjadi pikiran kita melalui firman Tuhan. Dengan kata lain, firman Tuhan menghendaki kita semua, pengikut-pengikut Kristus, untuk menghidupi, untuk menuruti, untuk melakukan firman Tuhan. Inilah 1 Korintus 9, yaitu pengikut Kristus. Di dalam konteks nas kita ini adalah Rasul Paulus menghidupi pikiran Kristus, menuruti perintah Kristus, melakukan firman Tuhan atas urapan dari Roh Kudus Tuhan. Yang di dalam nas kita ini, salah satu dari Rasul Paulus menghidupi pikiran Kristus adalah Rasul Paulus dibimbing oleh Roh Kudus untuk bersaksi dengan sungguh-sungguh akan Kristus dengan memberitakan Injil, memberitakan akan Kristus, memberitakan firman Tuhan, sebagaimana diringkaskan di 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, yang adalah dua pikiran Kristus yang kita renungkan tadi dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Matius 28 ayat 19 dan 20. Yang mana pikiran Kristus menurut dua nas ini adalah setiap pengikut Kristus adalah menjadi saksi Kristus, dan setiap pengikut Kristus adalah menghidupi penjangkauan, penginjilan, pemuritan, pelayanan, dan pengajaran. Demikianlah yang kita saksikan di 1 Korintus 9 ini. Paulus menghidupi pikiran Kristus yang oleh karena kekuatan Roh Kudus Tuhan menjadi pikiran Paulus dengan sedemikian rupa sehingga Paulus menyampaikan bahwa memberitakan Injil Kristus adalah keharusan bagi Paulus. Nas kita ini secara lebih dalam menyampaikan perwujudan dari seorang pengikut Kristus, seorang Rasul Paulus di dalam menghidupi pikiran Kristus, di dalam menghidupi firman Tuhan. Dari 1 Korintus 9 ayat 9 sampai 12, sebab dalam hukum yang diberikan Allah kepada Musa dikatakan,
bahwa kita tidak boleh mengenakan berangus pada mulut lembu yang sedang mengirik gandum sehingga lembu itu tidak dapat makan? Apakah menurut pendapat saudara Allah hanya memikirkan lembu ketika memberikan hukum ini? Tidakkah Allah memikirkan kita juga? Tentu saja. Dengan hukum ini, Allah menyatakan kepada kita bahwa pelayan Kristen hendaknya dibiayai oleh orang-orang yang ditolongnya. Orang yang membajak dan mengiri hendaknya mendapat bagian dari hasil panen. Kami telah menanamkan benih-benih rohani yang baik dalam jiwa saudara. Apakah kami mengharapkan terlalu banyak kalau sebagai imbalannya kami meminta sekedar sandang dan pangan? Saudara memberikan makanan dan pakaian kepada orang lain yang berkhotbah kepada saudara, dan sepatutnya lah demikian. Tetapi tidakkah kami lebih berhak menerimanya? Walaupun demikian, tidak pernah kami mempergunakan hak itu, melainkan mencukupi kebutuhan sendiri tanpa bantuan saudara. Kami tidak pernah minta bayaran berupa apapun, sebab apabila kami minta bayaran, kami takut kalau saudara menjadi kurang berminat pada berita tentang Kristus yang kami sampaikan kepada saudara. Secara tersurat dan tersirat, nas ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Rasul Paulus yang atas bimbingan dari Roh Kudus menghidupi pikiran Kristus, melakukan firman Tuhan yang dalam konteks nas kita ini adalah menyampaikan kesaksian akan Kristus melalui memberitakan Injil Kristus. Perwujudannya adalah Rasul Paulus mencukupi kebutuhan dirinya sendiri di dalam dia memberikan kesaksian akan Kristus melalui memberitakan Injil kepada siapapun, dan Rasul Paulus tidak pernah meminta bayaran berupa apapun kepada siapapun. Di dalam Rasul Paulus menghidupi pikiran Kristus ini, di dalam Rasul Paulus bersaksi bagi Kristus ini, di dalam Rasul Paulus memberitakan Injil Kristus ini, sehingga Rasul Paulus dapat menghidupi pikiran Kristus, yaitu memberikan kesaksian akan Kristus melalui menyampaikan berita tentang Kristus kepada saudara-saudara atau orang-orang ini tanpa hambatan apapun. Perwujudan selanjutnya dari Rasul Paulus menghidupi pikiran Kristus ini adalah sebagaimana di 1 Korintus 9 dari ayat 13 sampai ayat 17. Tidakkah saudara tahu bahwa untuk mencukupi kebutuhan orang yang melayani di dalam rumah Allah, Allah menyuruh mereka supaya mengambil sebagian dari makanan yang dipersembahkan kepadanya, dan orang yang melayani mezbah Allah mendapat bagian dari makanan yang dipersembahkan orang kepadanya. Demikian juga Tuhan telah memerintahkan bahwa orang yang mengabarkan Injil hendaknya ditanggung oleh orang yang menerima Injil itu. Walaupun demikian, 1 sen pun tidak pernah saya minta dari saudara. Saya tuliskan ini bukan dengan maksud menyatakan bahwa mulai sekarang saya akan meminta bayaran. Sesungguhnya lebih baik saya mati kelaparan daripada kehilangan kepuasan yang saya peroleh dari mengajar saudara tanpa bayaran. Sebab mengabarkan Injil sama sekali bukan jasa saya sendiri. Sekalipun saya menghendakinya, saya tidak dapat berhenti mengabarkan Injil. Celakalah saya kalau saya tidak mengabarkan Injil. Seandainya saya melakukan pekerjaan ini atas kemauan sendiri, tentu Tuhan akan mengupahi saya. Tetapi bukan demikian halnya. Allah telah memilih saya dan memberikan kepada saya kepercayaan yang suci ini, dan saya tidak dapat menolaknya. Secara tersurat dan tersirat, ayat-ayat ini
dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Rasul Paulus menghidupi pikiran Kristus, yang dalam konteks ini adalah memberikan kesaksian akan Kristus, memberikan kesaksian bagi Kristus melalui menyampaikan berita Injil Kristus, menyampaikan firman Tuhan. Rasul Paulus satu sen pun tidak pernah minta dari saudara-saudara, dari orang-orang itu. Rasul Paulus menghidupi pikiran Kristus ini dengan tiada henti-hentinya mengabarkan Injil Kristus. Dan Rasul Paulus dengan sungguh-sungguh menghidupi kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada Rasul Paulus. Di dalam Rasul Paulus menghidupi pikiran Kristus ini, di dalam Rasul Paulus bersaksi bagi Kristus ini, di dalam Rasul Paulus memberitakan Injil Kristus ini, sehingga Rasul Paulus dapat menghidupi pikiran Kristus, yaitu memberikan kesaksian akan Kristus melalui menyampaikan berita tentang Kristus kepada saudara-saudara atau orang-orang ini tanpa hambatan apapun. Demikianlah nas kita kali ini menunjukkan kepada kita semua akan seorang murid Kristus, seorang pengikut Kristus, seorang Rasul Paulus menghidupi pikiran Kristus, memberikan kesaksian bagi Kristus, akan Kristus, dengan menyampaikan berita Injil Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian pula lah yang dikehendaki oleh firman Tuhan ini atas saya dan kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tuhan kita menghendaki kita semua untuk menghidupi pikiran Kristus, untuk mematuhi firman Kristus, yang di dalam konteks nas kita kali ini adalah untuk memberikan kesaksian bagi Kristus, akan Kristus, dengan memberitakan Injil Kristus kepada saudara-saudara, kepada orang-orang di dalam kehidupan kita. Demikianlah Rasul Paulus bersaksi dengan sungguh-sungguh akan Kristus dengan menyampaikan berita Injil Kristus. Semua dengan bimbingan yang datangnya dari Roh Kudus Tuhan sendiri. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan merenungkan poin-poin berikut, yaitu mengenai upah bagi seseorang yang menghidupi pikiran Kristus, yang di dalam konteks nas kita ini adalah upah bagi Rasul Paulus yang menghidupi pikiran Kristus, menyampaikan kesaksian akan Kristus, bagi Kristus, dengan memberitakan Injil Kristus. Sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Secara jelas, firman Tuhan ini menunjukkan bahwa bagi seorang Rasul Paulus, seorang yang menghidupi pikiran Kristus, upahnya adalah memberitakan Injil itu sendiri. Upahnya adalah memberikan kesaksian memberikan kesaksian bagi Kristus. Yang salah satu penafsiran dari frasa ini adalah, bagi Rasul Paulus, upah terbesar, berkat terbesar yang Rasul Paulus terima dari Tuhan adalah dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, dipakai oleh Kristus untuk memberikan kesaksian akan Kristus,
dipakai oleh Kristus untuk menghidupi pikiran Kristus. Itulah upah yang diterima oleh Rasul Paulus dengan sukacita. Upah yang dikatakan sendiri oleh Rasul Paulus, si orang yang menghidupi pikiran Kristus, yang menghidupi, memberi kesaksian bagi Kristus akan Kristus, yang menghidupi, memberitakan Injil Kristus. Bagi kita, pengikut Kristus, mengenai upah ini adalah kita mensyukuri berkat yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mana berkat yang luar biasa itu adalah kita diperbolehkan memberitakan Injil akan Yesus. Kita diizinkan untuk memberikan kesaksian bagi Kristus. Kita diizinkan untuk menghidupi pikiran Kristus yang oleh Roh Kudus diletakkan di dalam pikiran kita sebagai orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Kita dengan urapan dari Roh Kudus Tuhan sendiri dibolehkan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan sebagaimana yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Begitu pula lah seharusnya kita semua merasakan akan hal yang dirasakan oleh Rasul Paulus, yaitu adalah upah, adalah berkat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita pada saat kita diizinkan oleh Tuhan untuk bersaksi bagi Kristus, untuk bersaksi akan Kristus, untuk memberitakan Injil Kristus. Itulah upah bagi kita yang datangnya dari Tuhan sendiri melalui kekuatan Roh Kudus-Nya. Mari kita syukuri. Upah yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat 18 ini adalah Tuhan mengizinkan Rasul Paulus untuk tidak mempergunakan haknya sebagai pemberita Injil. Di 1 Korintus 9 ayat 9-17 yang kita renungkan tadi, firman Tuhan menunjukkan hak-hak Rasul Paulus sebagai seorang pemberita Injil. Salah satu penafsiran dari frasa terakhir di ayat 18 ini adalah Tuhan mengizinkan Rasul Paulus untuk mempersembahkan hak-haknya itu kepada Tuhan bagi kemuliaan Tuhan, termasuk hak akan sandang dan pangan sebagaimana disampaikan di ayat 11 tadi, termasuk hak akan bayaran sebagaimana disampaikan di ayat 12 tadi, yang juga disampaikan kembali di ayat 15 tadi. Bagi Rasul Paulus diizinkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan hak-haknya ini kepada Tuhan, dan Tuhan menerima persembahan Paulus ini adalah upah, adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan untuk Rasul Paulus. Demikian pula lah seyogianya bagi kita pengikut-pengikut Kristus yang sejati, diizinkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan hak-hak yang adalah milik kita, yaitu hak-hak yang diberkatkan kepada kita setelah kita melakukan pelayanan kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan menerima persembahan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah hal ini adalah berkat, adalah upah yang luar biasa dari Tuhan yang dicurahkan kepada kita? Dengan mengetahui semua yang baru saja kita renungkan bersama ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan berikut. Mengetahui dengan jelas dari renungan kita tadi bahwa Tuhan memberikan kepada kita pikiran Kristus, yaitu pikiran yang diberikan oleh Roh Kudus Tuhan,
kepada kita pada saat kita menjadi milik Kristus. Dengan Kristus memberkatkan kepada kita iman untuk percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, yang artinya kita sudah dilahirkan baru di dalam Kristus, sehingga kita diizinkan oleh Tuhan untuk menghidupi pikiran Kristus, untuk menghidupi, memberikan kesaksian akan Kristus, untuk menghidupi, menyampaikan berita Injil Kristus sebagai berkat yang luar biasa yang diberkatkan oleh Tuhan kepada kita. Maka berdoalah setiap hari dengan khusyuk memohon agar Roh Kudus Tuhan memberkatkan kepada kita Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memberkatkan kepada kita kelahiran baru di dalam Kristus yang sungguh-sungguh. Dengan kata lain, Roh Kudus Tuhan memberkatkan kepada kita keselamatan yang datangnya dari Tuhan sendiri, memberkatkan kepada kita pengkudusan yang datangnya dari Tuhan sendiri atas dosa-dosa kita hari lepas hari. Penerapan terakhir kita untuk renungan kita kali ini, untuk kita hidupi setiap hari, adalah mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan melalui firman Tuhan menghendaki kita untuk menghidupi pikiran Kristus, untuk melakukan firman Tuhan yang di dalam konteks renungan nas kita kali ini, untuk bersaksi bagi Kristus akan Kristus, untuk memberitakan Injil Kristus, untuk menyampaikan firman Tuhan, yang semua itu hanya dapat terjadi karena kita atas bimbingan dari Roh Kudus menghidupi firman Tuhan itu sendiri. Maka berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon agar Roh Kudus Tuhan memberkatkan kepada kita semua kemampuan untuk membaca, untuk menghayati, untuk melakukan firman Tuhan, termasuk memohon Roh Kudus Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi saksi bagi Kristus, untuk memberikan kemampuan kepada kita untuk menghidupi penjangkauan, penginjilan, pemuritan, pelayanan, dan pengajaran dari hari lepas hari untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus dari hari lepas hari menghidupi pikiran Kristus, mematuhi firman Tuhan yang dalam konteks renungan kita kali ini adalah bersaksi akan Kristus, bersaksi bagi Kristus dengan sungguh-sungguh, memberitakan Injil Kristus dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita setiap orang yang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya, yang dalam konteks ini dengan Tuhan membuat kita menghidupi pikiran Kristus, mematuhi firman Tuhan, maka yang bersangkutan semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.